Music Story. Siapakah Annie Seward Hawkes? Awalnya mungkin ini hanyalah pengalaman sederhana. Di tengah kesibukan sebagai istri dan ibu muda, Annie Seward Hawkes merasa kebutuhan yang sangat besar untuk beristirahat. Saat itu bulan Juni 1872. Ia baru berusia 37 tahun dan terbilang kerepotan mengurus 3 orang anak dengan jarak usia yang dekat. Suaminya, Charles Hill Hawkes, adalah seorang bankir di New York dengan kesibukan kerja yang sangat menyita waktu. Di tengah suasana seperti itu, Annie merasa ia sangat membutuhkan Tuhan untuk menemaninya. Terlepas entah ia mengalami suka maupun duka dalam keseharian. Saat itulah ia mulai mengulang-ulang syair. Aku membutuhkanmu setiap jam, Tuhan yang Maha Pemurah. Tidak ada suara lembut sepertimu, mampu damai. Atau mungkin yang sering kita nyanyikan, aku memerlukan Dikau setiap jam, ya Tuhan Maha Rahmat. Tiada suara lembut sepertimu yang mampu memberi damai. Syair berjudul I Need Thee Every Hour itu belakangan ini digubah musiknya oleh Robert Lowry, seorang pendeta di Hanson Place Baptist Church, New York, tempat keluarga Annie beribadah. Pendeta Lowry menambahkan frase-frase I need thee di bagian refrain lagu itu sebagai refleksi keberserahan diri. Lagu ini kemudian sangat populer serta diterjemahkan ke banyak bahasa. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenalnya sebagai kidung dengan judul Ya Tuhan Tiap Jam. Terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 457. Sejak muda, Annie memang punya bakat menulis syair. Di usia 14 tahun, ia pernah menulis puisi-puisi yang dimuat di koran lokal New York. Pendeta Lowry pun mendorongnya untuk menulis sejumlah syair untuk lagu-lagu di jemaat mereka. Dari tahun 1868, Annie telah menulis syair untuk dibuatkan musiknya di gereja itu. Himne-himne dengan judul In the Valley, Good Night, Why We Bestow, dan Who Be the Next to Follow Jesus adalah contoh syair yang ditulis Annie. Semua musiknya digubah oleh Robert Lowry. Tapi lagu Ya Tuhan Tiap Jam ini ternyata jauh lebih populer dari himne-himne ciptaan Annie lainnya. Selepas dipopulerkan dalam sejumlah KKR kaum baptis di era penginjil legendaris Amerika, Dwight L. Moody, lagu itu banyak dipakai sebagai kidung di berbagai denominasi gereja. Selepas kematian suaminya tahun 1888, Annie Hawkes pernah merefleksikan ulang pengalamannya atau lagu itu. Ia yakin bahwa kata-kata dalam lagu kidung Ya Tuhan Tiap Jam sebenarnya telah melampaui pengalaman personalnya. Ia mengatakan, awalnya saya tidak terlalu paham mengapa dia menyentuh hati begitu banyak orang.
Barulah setelah saya sendiri mengalami kesedihan yang mendalam, setelah suami saya meninggal, dan menyanyikan ulang lagu itu, saya beroleh pemahaman baru atas syair yang saya tulis. Saya bersyukur bisa mengucapkan terima kasih kepada banyak orang lewat pengalaman sederhana ini. Ungkap Ani saat itu. Tiap jam, iya Tuhan. Pujian yang mungkin terdengar familiar di telinga kita. Annie Sherwood Hawks. Syair demi syair yang ditulis adalah kisah hidupnya. Pujian ini tidak tercipta begitu saja, melainkan karena penyertaan Tuhan. Kebutuhan kita kepada Tuhan setiap jam. Kita benar-benar membutuhkan Tuhan setiap jam. Seperti setiap kata yang ada dalam syair yang ditulis oleh Annie Sherwood Hawks. Siapa Annie Sherwood Hawks? Dialah penulis syair dan pencipta lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Pujian-pujian yang kita nyanyikan dari dalam Kidung Jemaat nomor 457. Itulah kisah di balik pujian Ya Tuhan Tiap Jam, ditulis oleh Annie Sherwood Hawks. Tuhan Yesus memberkati kita. Reska Lovers 107.7 MHz. God bless you.